Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini. Tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 8 hingga ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-13 bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita baca secara bersama-sama. 3, 2, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada ibadah yang kedua saya pimpin pada sore hari ini dan malam ini, saya pertama sekali menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan gereja ini, dan juga bagi saudara-saudara yang ada di luar ruang gereja ini yang menikmati suasana yang lebih enak dari dalam gereja ini, karena Bapak Ibu di luar bisa menikmati dengan angin yang bebas ketimbang kami berada di sini. Dan juga kepada jemaat kita, jemaat GKP dimanapun berada, baik yang ada di rumah ataupun di mana saja di tempat lain yang menyaksikan secara live streaming ibadah ini. Dan juga secara khusus firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya Pendeta Pahala Janden Simajuntak, dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Biasanya nama saya disingkat dengan PJS, tapi bukan pejabat sementara maksudnya. Tapi itulah nama saya, Pahala Janden Simajuntak. Istri baru Luban Gaul dan 3 putra dan 1 putri telah dianugerahkan Tuhan kepada kami. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan salam dan selamat hari Minggu dari Parsamean STT HKBP Pematang Siantar, Sivitas Akademika STT HKBP, sekaligus dari mahasiswa-mahasiswi yang juga di dalamnya warga jemaat GKP di seluruh Indonesia yang ikut di dalam persamaan STT HKBP. Oleh karena itu terimalah salam kami. Horas! Yang di luar Horas! Sayap kanan, Horas. Apa suara saya tidak bisa dengar? Horas. Baik. Terima kasih bagi yang sudah menjawab dengan Horas, dan juga terima kasih yang tidak menjawab dengan Horas. Karena kita juga sama-sama mengalami bagian kasih Tuhan dengan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah tidak menghendaki kita sebagai ciptaannya merasa paling super, paling tahu tentang firman-Nya. Allah tidak menghendaki manusia merasa diri paling tahu tentang hukum Taurat dan paling tahu untuk melakukan hukum Taurat itu. Dan Allah tidak menghendaki manusia untuk merasa dirinya paling benar atau paling kudus, paling suci.
Itu artinya kalau kita berusaha untuk merasa diri paling tahu dengan hukum Taurat, paling merasa diri paling kudus, paling badia, itu artinya kita seolah-olah mau menyamakan diri dengan Tuhan. Maka jangan kita membanding-bandingkan kita yang paling hebat dengan orang lain. Orang Kristen tidak boleh menganggap dirinya paling hebat, paling suci, paling kudus, paling nomor satu dengan agama-agama lain. Dan itu tidak penting. Dan Yesus juga tidak mengajarkan kepada para pengikutnya di sepanjang zaman dan juga pengikutnya pada saat itu untuk merasa diri paling hebat, paling benar, tetapi lebih benar bisa, lebih baik bisa, lebih sempurna bisa. Tetapi kalau namanya paling super, dak sudi hata super dengan nate, paling super mall, kalau enggak super me. Tapi kalau kita merasa diri super, diri kita ini paling hebat, paling badia, paling suci, paling kudus. Nah ini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, bahwa saat ini kita telah berada menghadapi apa yang disebut dengan kesombongan rohani. Maka orang yang menganggap dirinya paling bisa melakukan hukum Taurat dan paling benar dari orang lain dan paling hebat dari orang lain, itu adalah orang yang menganggap disebut dengan kesombongan rohani. Mungkin istilah ini terlalu kejam, kesombongan rohani. Tapi dalam studi agama-agama ini disebut dengan istilah fanatisme yang berlebihan. Sudah karena berlebihan, istilah berlebihan dan dengan berlebihu. Patabuhu pedang bui, pakudusu pedang bui, tapi kudus bisa, lebih kudus bisa, tapi namanya paling kudus tidak bisa. Ini. Dan kenyataannya saat ini kita hadapi di dalam kehidupan kita, merasa dirinya lebih menguasai firman Tuhan, menganggap dirinya paling nomor satu dari orang lain. Bisa benar apa yang dilakukan. Benar baginya setiap saat membaca firman Tuhan, melakukan hukum Taurat, berdoa, beribadah, bernyanyi, berseru. Tetapi bagi orang lain mungkin tidak benar. Mengapa? Karena yang disebutkan itu, karena yang dilakukan itu tidak diimani, tidak diyakini, tidak dipercayai. Jeholah kata, neto, no action, talking only. Orang Kristen tidak seperti itu. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan kesombongan rohani. Waspadailah orang-orang yang merasa dirinya jatuh ke dalam kesombongan rohani. Dan itu yang terjadi bagi jemaat yang dilayani oleh Paulus di kota Roma. Ketika manusia banyak jatuh ke dalam kesombongan iman, kesombongan rohani, yang mengatakan dirinya sudah melakukan hukum Taurat, sudah melakukan firman Tuhan, tetapi ternyata itu hanya di bibir saja, itu hanya di mulut saja, tidak menyatu dengan hati. Dan ironisnya mereka mengatakan tidak ada Yesus sebagai juru selamat. Dan hal ini mempengaruhi orang Kristen di Roma sehingga mereka terjebak dalam hal seperti ini. Oleh karena itu Paulus dengan tegas, janganlah terpengaruh dengan mereka yang menganggap dirinya paling melakukan hukum Taurat tetapi tidak yakin bahwa keselamatan itu datang dari Yesus. Maka firman itu dekat dengan mereka, bukan hanya diucapkan tetapi harus diyakini. Itu yang terdapat dalam ayat yang ke-8. Firman Tuhan itu sudah disampaikan. Dan hukum Taurat bukan hanya melakukan hukum Taurat tanpa mengimani, tanpa dilatar belakangnya dengan pengenalan akan Allah dan oleh firman Allah itu. Karena mereka banyak mengatakan, pasti kami selamat karena sudah melakukan hukum Taurat. Kami pasti selamat tanpa Yesus yang kau imani itu. Sebab kami sudah berada dalam hukum Taurat yang pernah diucapkan oleh Musa. Sehingga apa gunanya?
kita mengikut Yesus. Saudara-saudara, hati-hati. Di samping kita, di lingkungan kita, mungkin banyak orang yang menggoda iman kita mengatakan, Yesus itu bukan juru selamat. Tapi hati-hatilah. Ini sudah konfesi yang final, titik. Yesus ialah juru selamat, titik. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Alkitab telah menyaksikan itu kepada kita. Firman Allah yang sudah mengatakan itu bahwa Yesus Kristus anak Allah yang datang ke dunia ini, dialah sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini kita melihat ada dua kata kunci antara mulut dan hati. Hati dan mulut dan hati tidak begitu jauh. Paling kira-kira dihitung dengan sentimeter. Tapi bagi orang yang menyatukan itu antara mulut dan hati, itu tidak jauh. Tetapi orang-orang yang memisahkan ini, apa yang dilakukan di bibirnya, di bibir, lain di hatinya, itu boleh berkilometer panjangnya sehingga kita ketemu. Tapi firman Allah hari ini, satulah hati dan mulut. Satulah apa yang kita katakan dengan yang dalam hati kita. Unang asing di pamangan, asing di setabi mulut, tapi lain juga di hati. Orang Kristen ialah apa yang kita ucapkan, kita imani. Apa yang keluar dari kehidupan kita melalui firman Tuhan, betul-betul itu lahir dari iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata sepanjang abad dan sepanjang zaman, orang bisa mengetahui tentang Yesus, mengerti tentang Yesus, bahkan mereka lebih pintar dari kita orang Kristen mengetahui tentang siapa Yesus dan apa pekerjaannya, kapan, di mana dia. Bahkan mereka lebih pintar dari kita yang sudah lahir di dalam Yesus Kristus. Tetapi persoalannya ialah mereka sama sekali tidak percaya bahwa Yesus anak Allah menjadi juru selamat dunia. Dan itu bisa kita lihat baik di siaran-siaran channel yang mencoba memperdebatkan tentang Yesus. Bagi saya, Yesus tidak usah diperdebatkan. Tapi Yesus perlu diyakini dan dipercayai. Dan ada orang banyak terlibat dalam hal ini, seolah-olah jago dengan diskusi-diskusi tentang Yesus. Tetapi sebenarnya dia tidak percaya apa yang diucapkan dia. Jauh dari apa yang disebutkannya. Hanya mengucapkannya gampang, tapi mengimaninya sangat-sangat sulit. Paulus mengajak jemaat Roma dan mengajak kita, Bapak Ibu saudara-saudara, hati dan mulut kita tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Itu artinya apa? Mulut adok, Yesus do sipaluai. Yesus do haluaoni, taha persiai mai, ta imani mai. Laus tu sima hita borhat maka persiai haluaun Nabi Nuani Yesus. Tema keselamatan, topik keselamatan, pokok keselamatan merupakan salah satu dari sekian pokok iman orang Kristen. Keselamatan ini salah satu yang sangat penting dari pokok iman Kristiani kita tentang keselamatan. Dan itu juga lahir bagaimana orang Israel memahami keselamatan itu ketika Musa diutus oleh Allah ke Mesir untuk membawa umat Israel keluar dari penindasan Firaun di Mesir. Dan Musa merujuk kepada Yesus yang membebaskan kita. Musa merujuk kepada Yesus sebagai pembebas, sebagai juru selamat yang membawa keluar dari kegelapan. Dan kita juga meyakini itu. Maka salah satu pokok iman kita sebenarnya ialah tentang keselamatan itu. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dan banyak ajaran-ajaran sesat tentang keselamatan ini. Di mana-mana, kapan saja, ajaran-ajaran yang memutarbalikkan ini tentu akan kita hadapi secara bersama-sama. Tetapi kalau kita punya iman kita, pengakuan itu sudah kuat, bagaimanapun ajakan itu, tawaran itu di dunia ini, kita tidak terpengaruh untuk meninggalkan Yesus, menduakan Yesus, apalagi
menyangkal Yesus. Ikutlah Yesus, karena dialah juru selamat itu. Martin Luther, seorang tokoh reformasi atau reformator yang kita kenal dalam ajaran gereja Lutheran, mengatakan tentang keselamatan itu adalah sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah Allah, dan hanya karena firman Tuhan. Dan itu sebabnya Martin Luther katakan, back to the Bible. Kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada kitab suci. Karena itulah kita diajarkan tentang anugerah Allah yang kita imani. Mengajarkan kita bahwa hanya Yesus Kristus Juru Selamat yang kita yakini. Dan anugerah Allah semata di dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan bukan karena kekudusan kita. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, tapi kita diselamatkan karena kita memang berdosa. Kita diselamatkan karena kita orang lemah. Kita diselamatkan bukan karena kita kuat, kita jago, kita hebat, tapi justru kita orang lemah. Naleado hita, tetapi dikuduskan oleh Allah. Kita orang-orang hina, tetapi dikuduskan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya punya ilustrasi tentang keselamatan ini. Saya bawakan coba dalam bahasa Batak. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti dengan bahasa Batak saya, karena saya lebih pintar dengan bahasa Batak dalam khotbah ini. Saya pernah mengikuti sebuah latihan penginjilan. Saya lupa entah tahun berapa ini, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dalam seminar atau training penginjilan ini ada satu ilustrasi yang bagi saya menarik tentang keselamatan itu. Ceritanya seperti ini. Adong 5 halak pemuda terbajar-bajar mau duli-duli tanggung mohon. Saling bermain bola di sana lapangan kecil. Alai lapangan bola on, jonok tu lubang. Tahu bahasa lubang? Apa lubang? Jurang. Tak pola bagas jurangon. Tolu 1 meter do. Alai mau lo meda bucol mau lo nakos ya jurangon. Jadi ketika yang satu dengan yang saling menendang, masih ada bola, tiba-tiba neng tu jurangon babulaun. Jero masa halak neng menyelamatkan, manidang bulon undang meda bu tu jurangi. Bola selamat, dia jatuh. Yang jatuh ini nama siapa? Namanya nama samaran. Supaya Bapak Ibu ada yang nama ini yang tersinggung. Namanya katakanlah Silopit. Jadi Silopit ini jatuh di jurang ini. Ketika dia mau mendang bola, dia jatuh ke dalam jurang, bola itu selamat. Dung madabu ibana, neng berusaha mebana naik tu gijang. Alai dang bui, karena sangat terjal sebenarnya bisa naiki. Kemudian Roma kadongan naik, neng menolong ibana. Ayo teman, Lopit naiklah. Sini ku tolong, bagaimana bisa menolong? Jurang itu sungguh jauh, dia bisa dinaiki. Mereka mencari akal, marbisuk, dicari tali, ipada menunggu talion, nasada tu nasada, tu ngejang, sahatu jurangi. Romaya dongan nailopit, tiup talion, sahu togu hena, itogu doboy, ale tonga putus, akado bahasa Batak putus, totos. Habis tali masih ada pikiran lain, mereka cari, karena mereka punya ikat pinggang, hohos, dibuka hohos nah. Ipadomu hohosi museng, ipadomu dungi itarik totos museng hohosi, sehingga mereka kehabisan akal. Salah satunya cara ialah mereka harus melapor ke orang tua Silopit. Dengan cepat mereka berlari karena hari sudah mulai malam, karena sore-sore mereka bermain bola. Nunga bagas borngin, yang bagas nama borngin. Ibaboma tulang, medebu Silopit, dang buhu tolok kami. Idia isa dui marbai bola kami. Pola boha, lamang angguh si bebana, dang buh tolok kami. Mereka timah bapak naon, dia cepat-cepat lari melihat anaknya Silopit ini yang sudah jatuh di jurang. Di bereng masih Silopit yang tangis-tangis. Bapak danak, duli-duli tanggung, mabir sore museng malam. Dungi Roma bapak nai, oh Lopit, ibarat tangis si bana. Lopit, dungi turun ma bapak nai.
Lopit, sini tanganmu, ini tanganku. Dungi pajupang matangan si Lopit, do tangan ni bapak nai. Itari matu gijang, sini kau, ayo. Itugu ma si Lopit saha matu gijang. Dungi selamat ma si Lopit na bedawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini sebuah ilustrasi singkat sebenarnya mengatakan bahwa ini tangan kita dan ini tangan Allah. Tangan kita dengan tangan Allah bersatu. Bukan kita yang memegang tangan Allah atau Yesus, tapi tangan Yesus yang memegang tangan kita. Sehingga siapapun tidak bisa melepaskan ini. Tapi ketika kita memegang Yesus, tangan kita akan capek dan ketika nanti akan lepas. Tapi ketika Yesus sudah memegang tangan kita, tidak akan bisa lepas oleh siapapun. Itu artinya dunia ini sangat mengajak kita, menarik kita. Tapi maulah dengan tangan Yesus yang menarik Anda. Itulah keselamatan yang dari Yesus. Yesus turun dari surga. Anak Allah yang datang dari surga mencari kita, menarik kita. Ayo keluarlah, naiklah dari jurang ini. Sehingga kita beroleh keselamatan. Maka keselamatan kita ialah keselamatan masa lalu, keselamatan masa kini, dan juga keselamatan kita yang akan datang, yang sempurna, yang akan disempurnakan oleh kita. Maka kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita, selalu berseru kepada kita untuk memiliki hal ini. Persea mahita totong di Tuhani. Babua nasong doha luau nasing, iya sohola Yesus Kristus Tuhatai nang roto portibion. Maka sebagai orang Kristen di dunia ini kita harus mengimani, percaya kepada Yesus adalah Juru Selamat kita di dalam kehidupan ini. Milikilah kata iman, milikilah kata percaya. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab dengan kerelaan Bapak Ibu, saya mengajak untuk membuka Ibrani pasal 11 ayat 1. Akan kita baca bersama-sama sebenarnya apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen yang hidup di dunia ini sebagai umat Allah. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mendapatkan. Kita baca secara bersama, 3, 2, ya. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Kata percaya dan beriman memang punya definisi yang berbeda, tetapi punya titik pertemuan antara iman dan percaya ini yang kita miliki. Ajakan percaya inilah disampaikan kepada kita saat ini, dan kita bisa melihat Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab banyak yang sukses karena dia beriman. Banyak contoh-contoh dari Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa mereka sukses, mereka berhasil karena iman mereka. Lihat misalnya Abraham. Abraham begitu yakin kepada Allah ketika Allah memanggil dia dari tanah kelahirannya, keluarlah. Abraham tidak berkata, ngapain Tuhan, mau kemana saya? Tapi iman Abraham berbicara, pasti dia mendapat keselamatan, mendapat berkat. Yang pertama. Yang kedua, Noah sebagai orang benar dan percaya kepada Tuhan. Orang lain mengatakan dia bodoh karena dia membangun bahtera di atas gunung, gunung. Tetapi karena imannya bicara, Allah yang berkata, dia bangun bahtera itu dan dia selamat beserta dengan keluarganya. Ayub, contoh orang percaya dan beriman. Sekalipun dia banyak menderita, tetapi baginya penderitaan yang dia alami itu tidak sebesar dari apa yang dibuat oleh Allah. Daksa dia dope si taonon ni si Ayub menurut dia martibakon lasni roha tapi nasaha ni debata tibana, dan itu ternyata. Dan juga seperti Paulus yang mengalami banyak penderitaan, tetapi akhirnya karena dia yakin percaya kepada Allah, dia menyebarkan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Maka kita saat ini juga meniru orang-orang sukses dalam Alkitab supaya kita sukses juga karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu pula
yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel dalam teks epistel kita hari ini. Ajakan ini kepada umat Allah ketika mereka di Mesir, di perjalanan Gurun Sinai, sampai nanti ke tanah Kanaan. Ada satu hal yang diinginkan Allah kepada mereka melalui Musa. Setialah, percayalah, dan berserulah kepada Allah. Karena itu buah daripada pengenalan kita. Dan itu pula yang kita harus miliki saat ini. Dalam filosofi orang Batak, ada satu mungkin filosofi yang mengajak kita memang setiap saat ini bisa disampaikan kepada orang-orang tua kita sebenarnya. Eme sita betua perlingguman si borok, debatado siliho tua horas mahita di parorot. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara pemuda-pemudi mungkin tidak bisa menerjemahkan ini. Tapi Bapak Ibu orang tua kami mungkin tahu itu. Eme sita betua perlingguman si borok, debatado nomor tua. Allah punya berkat. Maka kita akan diberkati karena kita percaya kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tiba pada Minggu Infokafit. Minggu Infokafit ialah artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Siapakah ia itu? Kita. Ketika kita berseru kepada Allah, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Allah Maha mendengar. Allah selalu mendengar. Kapan saja, di mana saja, apa saja keluhan kita. Tapi Allah, ingatlah, Allah tidak pernah menutup telinganya untuk seruan dan jeruan orang-orang percaya di dalam kehidupan itu. Itu bedanya dengan manusia. Kalau manusia susah untuk mendengar, selalu menolak apa yang didengar. Masuk sesiamun, ibegido sesiamun, mulu harus sakap birang masih bending, masih lumayan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jemu lebih hatai masuk sesiamun, harus sakiri, masih dibolus. On daong, masuk sesiamun, haluar siamun, itu namanya mutul. Jadi ketika Anda bermain bola kasti, dilemparkan ke dinding, mutul kembali. Itulah orang-orang. Tapi Yesus, Allah tidak seperti itu. Dia dengar semua jeritan kita dan Dia menjawab. Itulah Minggu Infokafit. Dan ketika kita masuk dalam Minggu Infokafit ini, kita sudah diarahkan untuk memandang, mengarahkan hidup kita kepada salib Yesus. Dan itu tadi nyanyian kita, pada kaki salibmu. Dan ini artinya kita sudah masuk dalam minggu-minggu pasion. Dan hari Rabu yang lalu, mungkin dari antara Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada yang menandai Rabu Abu ini sebagai pernyataan, sebagai janji. Jadi memang tidak usah kita persoalkan mengapa tidak ada acara Rabu Abu. Tidak usah dipersoalkan. Ada orang yang melakukan itu, ada orang juga tidak melakukan. Tetapi bukan hanya orang yang melakukan Rabu Abu lah orang percaya. Jadi orang unang manguhumi tong, dang merabu abu hamu GKPI, dang merabu abu hamu KBP, dang merabu abu hamu gereja buka. Jangan seperti itu. Kalau itu namanya kesombongan. Silakan merabu abu, silakan juga tidak merabu abu. Yang jelas apa? Yesus Kristus itulah juru selamat kita yang hidup. Maka hari ini, minggu ini kita sudah diarahkan untuk memandang salib Yesus itu. Dan dari salib Yesus itu, Yesus nanti akan berseru. Seruan itu adalah seruan kita juga kepada Allah. Ali Tuhan, tu bagas tangan moma, upasahat todiku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan jiwaku. Seruan ini juga menjadi seruan kita sebagai umat Allah dan pengikut Kristus di sepanjang zaman. Agar dimanapun, kapanpun, Infokafit, berserulah kepadanya. Maka Tuhan akan menjawab. Dan itu jaminan kepada kita. Jaminan pasti Tuhan mendengar. Itu yang disebutkan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itulah jaminan kita. Halak namang najalo ikodelion.
Halak na mangalului ikut dapotan. Halak na menutuhi ikut dibuka pintu di mana. Itu artinya apa? Jaminan iman kita bahwa Tuhan pasti menjawab seruan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, dalam hati Bapak Ibu sekarang adong nasolot. Entah rokap nih tadi. Entah jodoh, pangkat, hamonangon, kelulusan dan lain-lain. Tapi ingat Allah, suara Anda sampai kepada Yesus. Suara kita sampai kepada Yesus. Hola tikira do naso jupang dope. Alah ini dibutuhkan apa? Kesabaran. Kesabaran di kita. Orang sabar kasihan Tuhan. Semakin sabar, diinjak orang salah itu. Orang sabar kasihan Tuhan, semakin sabar, semakin dikasihi Tuhan. Amin. Itu. Kesabaran kita. Di samping kesabaran itu apa? Ada pengharapan. Pengharapan yang tidak putus-putusnya. Sebagai umat Kristen, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok pasti lebih baik dari hari ini. Tahun lalu lebih baik. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan tahun besok pasti lebih baik dari tahun ini. Tahun lalu COVID masih merajalela. Tapi tahun ini kita sudah merasakan sedikit perubahan itu. Tapi tetap pakai masker. Dan kita yakin tahun besok, mudah-mudahan kita yakin COVID ini pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Kesulitan-kesulitan yang kita alami pasti berlalu. Asal kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab dialah yang menjawab kita. Tapi ketika Anda berseru kepada Allah, Yesus katakan juga seperti ini. Tidak semua orang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Garis bawahi kehendak Bapakku di sorga. Apa itu kehendak Allah? Dia menurut Tuhan, tolong, tak suding. Tetapi bagi orang yang berseru, itu melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Tuhan Allah menghendaki kita sebagai orang Kristen adalah hidup dengan kasih. Dan itu perintah Allah juga. Mengasihi Tuhan Allah secara vertikal. Komunikasi kita kepada Allah oke. Tapi komunikasi kita dengan sesama juga harus juga oke. Dan itu adalah salib Yesus. Komunikasi kita secara vertikal. Tapi juga harus sambut dengan horizontal antara kita dengan sesama kita. Bukan saja hanya sama kita, tapi juga musuh-musuh kita juga harus kita kasih. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu ilustrasi lagi yang terakhir tentang mengasihi ini. Dan ini kita selalu menghadapi krisis kasih. Dan ini harus kita rubah agar orang Kristen menjadi pelaku-pelaku kasih. Bahasa Batak lagi. Suatu ketika ada seorang juragan, Namora, memiliki sada kolam renang. Jadi dia membuat sebuah pengumuman bagi saudara-saudara yang bersedia untuk mengikuti sayembara ini, perlombaan ini, saya akan sediakan 1 unit sepeda motor sebagai hadiah bagi pemenang yang berani berenang di sebuah kolam renang miliknya. Di belakang rumahnya ada sebuah kolam renang. Alai di kolam renang naon adong buaya namekmet. Buaya kecil. Dan orang datang pada hari H yang sudah ditentukan. Alai dang adong tuksada naulu. Ala mabir sotung diharap buayai. Ketika juragan ini melihat tidak ada orang yang datang untuk berlomba, dia berubah pengumuman dengan menambah hadiah lagi. Kalau tadi hadiahnya 1 unit sepeda motor, sekarang tambah lagi 10 juta. Dibuat pengumuman ini. Toh juga tiba hari H pertandingan, perlombaan, tidak juga ada orang yang datang, yang mau. Tapi semua orang sudah datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan siapa gerangan orang yang mau berenang ke dalam kolam renang ini dan mau berani untuk digigit oleh buaya ini. Tidak ada yang mau. Masih berenang tu kiri, masih berenang tu habirang, tu siamu, tu jul, lang ano. Tiba-tiba suasana menjadi berubah. Ada masa halak na tercebur tu kolam renang ini. Tiba-tiba mengangkat tu kolam renang ini.
dungi Roma buayai, diharap ma buhinai, merbudari. Dan semua orang tepuk tangan, salut, bangga, tepuk tangan semua. Karena kok bisa berani seorang ini berenang di kolam renang ini. Dungi itu gu surga ni bebana. Tu gijang, isu kumma. Ay marga ho puang. Na marga dia ho, berani mah ho. Na marga 1 juta go ho. Perberani ho ini benar rupanya. Jadi karena kau pemenang, boleh mari ho tambahan piala, tambahan hadiah. Di samping 1 unit sepeda motor, tambah 10 juta, sekarang saya minta Anda meminta apa saja yang Anda kehendaki. Ahado tambahan ni gaji mi, tambahan ni upah mi, tambahan ni piala mi, tambahan ni hadiah ini. Dia bilang sama juragan ini, Pak Juragan, saya tidak butuh sepeda motor. Saya tidak butuh 10 juta. Saya tidak butuh tambahan hadiah. Tapi saya butuh hadirkan orang yang mendorong saya tadi tercebur ke kolam renang ini. Ima hadiah kunebana. I sedo halak nganaki senatoropi. Nama ngojar honau. Tu bebeni buayai. Gabi au ma diharati ibana malua. Saudara-saudara, ini mungkin terlalu berlebihan cerita ini. Tapi apa yang kita katakan ini tentang kasih. Buasa hita ulu, dokma mau halahan, dokma celaka halahan, dokma itaon buku nga alai hita selama ma. Tidak. Buasa ulu di pejol manueng mian di dalam kebencian. Mengapa lagi orang Kristen masih mau benci? Congkak, sombong, dendam, dan yang lain. Kenapa tidak kasih yang kita miliki? Tidak, Yesus datang, rela berkorban. Dialah yang berkorban, kita selamat. Bukan kita yang berkorban, Yesus selamat. Tapi Yesus berkorban, tapi kita diselamatkan di dalam kasih anugerah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tepatlah nama topik minggu kita hari ini. Yaitu orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan lewat doa, nyanyian, pujian, dan penyembahan kepadanya. Pasti Tuhan mendengar.